Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Harida Rahmi dengan NIM 20200203842020004 dari Prodi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada video ini saya akan membahas tentang PD linear orde 1, PD Bernoulli, PD Euler-Cauchy, PD linear PD Clairaut, dan PD linear orde n. Jadi langsung saja materi yang pertama, yaitu PD linear orde 1, di mana bentuk umum dari PD linear orde 1 ini yaitu dy per dx ditambah ypx sama dengan qx, di mana persamaan ini merupakan persamaan non-homogen, di mana qx ini tidak sama dengan 0. Nah, metode penyelesaian persamaan tersebut bergantung pada fakta yang mengatakan bahwa ruas kiri persamaan dapat disusun kembali ke dalam bentuk turunan eksak dari hasil dengan mengalihkan kedua ruas persamaan di atas persamaan tersebut dengan fungsi khusus. Kemudian selanjutnya yaitu faktor integrasi dari PD linear orde 1, di mana faktor integrasinya yaitu integral E berpangkat integral Px dx. Nah, dengan menggunakan turunan perkalian fungsi dan pada penyelesaiannya dikaitkan dengan pemisalan variabel pada persamaan terakhir, sehingga nantinya diperoleh suatu nilai C yang tidak terbatas. Dalam artian semua fungsi memberikan hasil yang sama. Anggaplah C sama dengan 1, sehingga diperoleh faktor integrasi tersebut. Selanjutnya yaitu solusi umum. Nah, solusi umum dari PD linear orde 1 ini yaitu y e berpangkat integral Px dx sama dengan integral Qx e berpangkat integral Px dx ditambah C. Nah, solusi tersebut diperoleh dengan mengalihkan persamaan di atas pada kolom definisi dengan faktor integrasi yaitu integral E berpangkat integral Px dx. Jadi, ruas kiri dan ruas kanan persamaan tersebut adalah turunan dari hasil perkalian dari faktor integrasi dan Y. Selanjutnya yaitu metode penyelesaian, di mana metode penyelesaian dari PD linear orde 1 yaitu dy per dx ditambah pxy sama dengan 0. Dimisalkan qx sama dengan 0, maka didapatlah hasilnya yaitu dy per y ditambah px dx sama dengan 0. Nah, kemudian kedua ruas ini kita integralkan, maka didapatlah hasil integralnya yaitu ln y ditambah integral px dx sama dengan ln c. Kemudian kita kelompokkan nilai yang sejenis. Nah, di sini ln y dan ln c itu sejenis, maka kita gabungkan, maka didapatlah hasilnya ln y per c sama dengan min integral px dx. Selanjutnya yaitu kita ingin mencari nilai dari y, maka didapatlah hasil akhirnya yaitu c dikali e berpangkat min integral px dx. Nah, ini untuk solusi umum untuk persamaan homogen. Selanjutnya yaitu pandang C sebagai fungsi dalam variabel X, sehingga Y sama dengan Cx E berpangkat min integral Px dx. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan kedua. Jika Y diturunkan terhadap X, maka diperoleh dy per dx sama dengan C aksen X dikali E berpangkat integral Px dx dikurang Px Cx E berpangkat integral Px dx. Nah, persamaan ini kita misalkan sebagai persamaan ketiga. Nah,
kita harus ingat bahwa solusi PDB orde 1 dikatakan linear jika PDB tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk dx dy per dx ditambah pxy sama dengan qx. Nah, maka dari itu dengan mensubstitusikan persamaan 2 dan persamaan 3 ke persamaan 1, maka diperoleh nilai yaitu C aksen xe berpangkat integral px dx dikurang pxce cxe berpangkat min integral px dx ditambah pxcx dikali e berpangkat integral min px dx sama dengan qx. Maka didapatlah hasilnya yaitu C aksen x dikali e berpangkat integral px dx sama dengan qx. Selanjutnya yaitu metode Lagrange, di mana C aksen x sama dengan e berpangkat px dx qx. Nah, oleh karena itu diperoleh Cx sama dengan integral qx e berpangkat px dx ditambah k. Nah, dengan demikian diperoleh solusi PD yaitu y sama dengan e berpangkat min integral px dx dikali integral qx e berpangkat px dx ditambah k. Nah, kita misalkan A sama dengan integral px dx, maka y dapat ditulis menjadi y sama dengan e berpangkat min a dikali integral qx e berpangkat a dx ditambah k. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh soal, yaitu tentukan solusi umum PD linear dari x y aksen ditambah 2y sama dengan 2e berpangkat x berpangkat 2. Nah, penyelesaiannya dapat dilihat yaitu kedua ruas dibagi dikali dengan 1/x, maka didapatlah hasilnya dy per dx ditambah 2y per x sama dengan 2/x e berpangkat x berpangkat 2. Selanjutnya yaitu px sama dengan 2/x. Nah, px ini kita integralkan, maka didapatlah hasil integral dari px yaitu 2 ln x atau sama dengan ln x berpangkat 2. Selanjutnya kita mencari nilai dari qx, di mana nilai dari qx yaitu 2/x e berpangkat x berpangkat 2. Selanjutnya yaitu metode Bernoulli. Nah, di mana tadi sudah diketahui bahwa bentuk umum dari PD linear yaitu dy per dx ditambah pxy sama dengan qx. Nah, untuk penyelesaian dari persamaan diferensial ini yaitu yaitu sama dengan u kali v, di mana u dan v adalah fungsi dari x. Kemudian dy sama dengan u dv ditambah v du. Atau kedua ruas ini sama-sama dibagi dengan dx, maka diperoleh dy per dx sama dengan u dv per dx ditambah v du per dx. Maka PD tersebut menjadi u dv per dx ditambah v du per dx ditambah px uv sama dengan qx. Selanjutnya kita menggabungkan yang sejenis, maka diperoleh yaitu u dikali dv per dx ditambah v kali px ditambah v du per dx sama dengan qx. Adapun cara pengerjaan dari metode ini yaitu ada dua langkah. Langkah pertama yaitu dv per dx ditambah v dikali px sama dengan 0. Nah, di sini kedua ruas kita bagi dengan
V. Maka didapat dV per V ditambah Px dx sama dengan 0. Nah, kemudian kedua ruas diintegralkan. Maka didapat hasil integralnya yaitu ln V tambah integral Px dx sama dengan ln C. Kemudian kita menggabungkan yang sejenis. Maka didapat hasilnya yaitu ln V per C sama dengan min integral Px dx. Kemudian kita ingin mencari nilai dari V. Maka V sama dengan C dikali E berpangkat min integral Px dx, dimana untuk C sama dengan 1 yaitu V sama dengan E berpangkat min integral Px dx. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu V du per dx sama dengan Qx, dimana E berpangkat min integral Px dx dikali du per dx sama dengan Qx. Nah, di sini kita ingin mencari nilai dari U. Maka didapat hasil akhirnya yaitu integral Qx dikali E berpangkat Px dx ditambah C. Kemudian substitusi nilai U dan V ke persamaan Y sama dengan U dikali V. Nah, di sini sudah didapat nilai U dan V. Jadi langsung saja kita memasukkan persamaannya ke nilai Y. Maka didapat hasil akhirnya yaitu YE berpangkat integral Px dx sama dengan integral Qxe berpangkat integral Px dx dikali dx ditambah C. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari contoh soal, yaitu cari solusi umum dari PD dy per dx dikurang y per x sama dengan x. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama yaitu Px sama dengan min 1 per x. Kemudian kita mencari nilai dari Sx, di mana nilai dari Sx yaitu E berpangkat integral Px dx, atau maka didapat hasil integralnya yaitu E berpangkat ln x berpangkat min 1, atau bisa disederhanakan menjadi x berpangkat min 1, atau bisa disederhanakan lagi menjadi hasil yang sederhana yaitu 1 per x. Kemudian kita mencari nilai dari Qx, di mana nilai dari Qx ini yaitu x. Selanjutnya yaitu kita mencari nilai dari Y, di mana nilai dari Y yaitu 1 per Sx integral Sx dikali Qx dx ditambah d per Sx. Nah, di sini kita memasukkan nilai dari masing-masing Sx, Qx, dan Qx. Maka didapatlah hasil integralnya yaitu Y sama dengan x integral dx ditambah dx. Maka Y sama dengan x berpangkat 2 ditambah dx. Nah, ini merupakan solusi umumnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu PD Bernoulli, di mana bentuk umum dari PD Bernoulli ini yaitu dy per dx ditambah ypx sama dengan y berpangkat nqx. Nah, kita misalkan ini sebagai persamaan yang pertama dengan n elemen real dan n tidak sama dengan 0 dan n tidak sama dengan 1. Kemudian metode penyelesaiannya yaitu yang pertama mengubah ke PD linear. Nah, langkah pertama yaitu tinjau apakah PD yang diberikan sudah berbentuk PD Bernoulli. Nah, jika belum maka ubah terlebih dahulu
ke bentuk PD Bernoulli. Kemudian langkah yang kedua yaitu ubah bentuk persamaannya terlebih dahulu ke dalam persamaan diferensial orde 1, yaitu bagikan kedua ruas dengan Y berpangkat N. Kemudian langkah ketiga yaitu substitusikan Y berpangkat 1 dikurang N sama dengan Z, dan Y berpangkat N dy per dx sama dengan 1/1 dikurang N dz per dx ke dalam persamaan. Kemudian langkah yang terakhir yaitu tinjau apakah bentuknya sudah menjadi persamaan diferensial linear orde 1. Nah, jika sudah, maka bisa diselesaikan atau dilanjut sesuai dengan langkah penyelesaian PD linear orde 1. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh soal berikut ini, yaitu tentukan solusi umum dari dy per dx ditambah 1/x y sama dengan y berpangkat 4 x berpangkat 5. Nah, untuk penyelesaiannya kita menyatukan atau menyamakan yang sejenis, yaitu dy yaitu y berpangkat min 4 dy per dx ditambah 1/x y berpangkat min 3 sama dengan x berpangkat 5. Maka didapatlah nilai z, yaitu z sama dengan y berpangkat min 3 dan y berpangkat min 4 dy per dx sama dengan 1/min 3 dz per dx. Selanjutnya yaitu dz per dx dikurang 3/x z sama dengan min 3x pangkat 5. Maka didapatlah nilai dari px yaitu min 3/x dan nilai dari qx yaitu min 3x berpangkat 5. Selanjutnya yaitu integral px dx sama dengan integral min 3x dx sama dengan min 3 ln x sama dengan ln x berpangkat min 3, di mana didapat hasil V yaitu sama dengan x berpangkat 3. Kemudian nilai dari Z didapatkan yaitu min x berpangkat 6 ditambah cx berpangkat 3. Nah, selanjutnya kita ingin mencari nilai dari y berpangkat min 3 yaitu min x berpangkat 6 ditambah cx berpangkat 3. Maka didapat hasil dari y berpangkat 3 yaitu 1/min x berpangkat 6 ditambah cx berpangkat 3. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan mensubstitusi y sama dengan v dikali e berpangkat min integral px dx, maka persamaan diferensial bentuk 1 akan menjadi PD terpisah, sehingga untuk metode penyelesaiannya sama seperti PD terpisah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari contoh soal, yaitu tentukan solusi umum dari dy per dx ditambah 1/x y sama dengan y berpangkat 4 x berpangkat 5. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu y sama dengan v dikali e berpangkat integral min 1/x dx atau sama dengan v per x, dimana nilai dari dy sama dengan x dv dikurang v dx per x berpangkat 2. Nah, kemudian dari soal ini kita bagi atau kita kalikan 1/dx, maka didapat hasilnya yaitu dy ditambah 1/x y dx sama dengan y berpangkat 4 x berpangkat 5 dx. Selanjutnya yaitu kita ingin mencari nilai dari y-nya. Maka langkah pertama yaitu kita menyelesaikan x dv dikurang v dx per x berpangkat 2 ditambah 1/x dikali v per x dx sama dengan v
V per X berpangkat 4 dikali X berpangkat 5. Maka didapatlah hasilnya, yaitu V berpangkat min 4 dV sama dengan X berpangkat 2 dx. Nah, kemudian hasil tersebut kita integralkan, maka didapatlah min 1/3 V berpangkat 3 sama dengan 1/3 X berpangkat 3 ditambah C. Maka didapatlah nilai dari V berpangkat min 3, yaitu min X berpangkat min 3 ditambah C, dan didapat nilai Y berpangkat 3, yaitu min X berpangkat 6 ditambah C X berpangkat 3. Selanjutnya yaitu PD Euler-Cauchy, di mana secara definisi ada 3, yaitu bentuk persamaan diferensial order tinggi yang linear, di mana variabel yang menjadi koefisien memiliki pangkat yang sama dengan turunannya dalam satu suku. Yang kedua, setiap suku ruas kiri persamaan itu adalah hasil perkalian antara konstanta dengan X berpangkat K dikali Y berpangkat K, atau XK turunannya Y aksen dan Y double aksen, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu terbagi menjadi 2, yaitu homogen dan non-homogen. Dikatakan homogen ketika fx ini sama dengan 0, dan dikatakan non-homogen ketika fx tidak sama dengan 0. Nah, dari kedua bentuk itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu koefisien konstanta dan koefisien variabel. Adapun bentuk umum dari persamaan ini yaitu A0 dikali X berpangkat N D berpangkat N Y per DX berpangkat N ditambah A1 dikali X berpangkat N dikurang 1 dikali D berpangkat N dikurang 1 Y per DX berpangkat N dikurang 1, dan seterusnya sampai AN dikurang 1 dikali X berpangkat DY per DX ditambah ANY sama dengan Fx, di mana A0, A1, dan AN dikurang 1 sampai dengan AN adalah konstanta. Kemudian solusi dari persamaan ini yaitu ada 2. Yang pertama, reduksi PD tersebut menjadi PD linear dengan koefisien konstanta, dan yang kedua yaitu transformasi PD tersebut menjadi PD dengan koefisien konstanta. Nah, setelah menjadi koefisien konstanta tersebut, maka cara-caranya sama dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya, baik yang homogen maupun non-homogen. Nah, untuk hasil reduksinya dapat dilihat pada tabel. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama mereduksi turunan tersebut sesuai dengan tabel sebelumnya. Yang kedua, menggunakan aturan homogen atau non-homogen, dan yang ketiga yaitu mengubah U sama dengan ln X. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut, yaitu tentukan solusi umum dari X berpangkat 2 Y double aksen sama dengan 3X Y aksen ditambah 3Y sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya ini Y double aksen Y aksen itu kita ubah menjadi DY per DX. Nah, untuk Y double aksen ini diubah menjadi D berpangkat 2Y per DX pangkat 2. Maka didapatlah hasilnya, yaitu hasil akhirnya D berpangkat 2Y per DU berpangkat 2 dikurang 4 DY per DU ditambah 3Y sama dengan 0. Nah, selanjutnya yaitu kita misalkan DY per DU ini menjadi D, maka D berpangkat 2 dikurang 4D ditambah 3 sama dengan 0. Nah, dari persamaan tersebut kita faktorkan. Maka didapatlah faktornya, yaitu M dikurang 1 dikali M dikurang 3 sama dengan 0, di mana M1 nya ini bernilai 1 dan M2 nya bernilai 3. Kemudian kita mencari nilai Y, di mana
Y sama dengan C1 E berpangkat U ditambah C2 E berpangkat 3U. Nah, di mana U-nya ini kita ganti menjadi ln X, maka didapat hasil akhirnya yaitu Y sama dengan C1X ditambah C2X berpangkat 3. Selanjutnya yaitu PD Clairaut, di mana bentuk umum dari PD Clairaut yaitu Y sama dengan X dy per dx ditambah F dy per dx, di mana F ini merupakan fungsi sembarang, dan Y sama dengan XP ditambah FP, di mana P ini merupakan dy per dx. Nah, adapun solusi umumnya dapat dilihat, yaitu Y sama dengan CX ditambah FC. Dan solusi singularnya yaitu Y sama dengan P dikali min df per dp ditambah fp. Kemudian langkah-langkahnya yaitu yang pertama, turunkan persamaan tersebut terhadap X. Kemudian yang kedua, dp per dx sama dengan 0 diintegralkan ke kedua ruas sehingga diperoleh P sama dengan C. Yang ketiga yaitu ubah dy per dx sama dengan P. Kemudian nanti akan muncul persamaan baru. Dan yang keempat yaitu selesaikan solusi umum dan solusi singularnya. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh soal, yaitu tentukan penyelesaian PD Y sama dengan PX ditambah P dikurang P berpangkat 2. Nah, untuk mencari solusinya, yaitu yang pertama kita turunkan dy terhadap dx, maka dapatlah hasilnya yaitu sama dengan P ditambah X dp per dx ditambah 1 dikurang 2P dikali dp per dx. Nah, karena P ini sudah dinyatakan yaitu P sama dengan dy per dx, maka P sama dengan P ditambah X dp per dx ditambah 1 dikurang 2P dp per dx. Maka di sini P-nya bisa kita hilangkan, yaitu maka didapat hasilnya yaitu X dp per dx ditambah 1 dikurang 2P dikali dp per dx sama dengan 0. Nah, selanjutnya hasil tersebut kita gabungkan dengan yang sejenis. Maka didapatlah X ditambah 1 dikurang 2P dikali dp per dx sama dengan 0. Nah, di mana dp per dx ini sama dengan 0 atau dp sama dengan 0 dx. Kemudian kita mengintegralkan hasil dari dp sama dengan 0 dx, maka didapatlah hasil integralnya yaitu P sama dengan C. Nah, selanjutnya yaitu mencari solusi umumnya, yaitu Y sama dengan CX ditambah C dikurang C berpangkat 2. Nah, di sini kita menurunkan nilai dari Y, maka dapatlah X ditambah 1 dikurang 2P, maka min 2P sama dengan min X dikurang 1, maka didapatlah nilai P yang sederhana yaitu 1/2X ditambah 1/2. Nah, karena P sama dengan dy per dx, maka dy per dx sama dengan 1/2X ditambah 1/2. Maka Y sama dengan 1/4X berpangkat 2 ditambah 1/2X. Selanjutnya yaitu PD linear tingkat N, di mana bentuk operator turunan dari PD ini yaitu P0 dikali D berpangkat N Y per DXN ditambah P1 dikali D berpangkat N dikurang 1 Y per DX berpangkat N dikurang 1 dan ditambah P2
dikali dn berpangkat 2 y dibagi dx berpangkat n dikurang 2 ditambah seterusnya sampai menghasilkan PNY sama dengan QX dengan P0 tidak sama dengan 0, P1, P2, P3 dan seterusnya sampai Pn adalah fungsi atau konstanta, di mana D sama dengan operator turunan didefinisikan sebagai D sama dengan D per dx atau D berpangkat 2 sama dengan D berpangkat 2 per dx berpangkat 2. Nah, karena dy per dx sama dengan dy, maka D berpangkat 2 y per dx berpangkat 2 sama dengan D berpangkat 2 y sampai seterusnya sampai dn berpangkat y per dx berpangkat n sama dengan D berpangkat ny. Selanjutnya yaitu bentuk PD tingkat n, di mana ada dua, yaitu jika Qx sama dengan 0 maka persamaan tersebut homogen, dan jika Qx tidak sama dengan 0 maka persamaan tersebut non homogen. Nah, di sini ada dalilnya, yaitu dalil yang pertama yaitu jika Y sama dengan Qx adalah jawaban dari PD linear homogen, maka C dikali Qx juga merupakan jawaban umum dari PD karena Vy sama dengan C Vy. Yang kedua yaitu jika Y1 sama dengan Q1x, Y2 sama dengan Q2x sampai dengan Yn sama dengan Qnx adalah jawaban-jawaban yang berlainan, maka Y sama dengan C1Q1x ditambah C2Q2y sampai dengan Cnqnx adalah jawaban dari PD linear homogen. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada dua contoh soal ini, yaitu yang pertama D berpangkat 2 dikali Y per D dikali X pangkat 2 ditambah 2 DY per DX dikurang 15 Y sama dengan 0. Nah, di sini DY-nya dan D pangkat 2Y-nya itu diubah menjadi D dan D pangkat 2. Nah, maka didapatlah hasilnya, yaitu D pangkat 2 ditambah 2D dikurang 15 Y sama dengan 0. Nah, kemudian D ini kita ubah menjadi Y, maka didapat lagi hasilnya, yaitu Y double aksen ditambah 2Y aksen dikurang 15 Y sama dengan 0. Nah, di sini sudah didapat hasilnya bahwa persamaan diferensial linear homogen tingkat 2 dengan koefisien konstan. dy per dx dikurang y dikali dy per dx dikurang 2y berpangkat 2 sama dengan e berpangkat 2x. Nah, sama dengan contoh soal yang tadi. Nah, di sini kita juga mengubah dy per dx-nya menjadi dy. Maka didapatlah dy dikurang y dikali dy dikurang 2y berpangkat 2 sama dengan e berpangkat 2x. Kemudian dy-nya ini kita ubah menjadi y aksen, maka didapatkan hasil akhirnya, yaitu y aksen dikurang y dikali y aksen dikurang 2y berpangkat 2 sama dengan e berpangkat 2x. Nah, persamaan diferensial linear ini tidak homogen dan tidak homogen tingkat 3 dengan koefisien konstan. Kemudian selanjutnya untuk solusi umum, cara penyelesaiannya yaitu misal Y sama dengan Y1
X ditambah Y2X adalah selesaian pertama. P0 D berpangkat NY per D dikali X berpangkat N ditambah P1 dikali D berpangkat N dikurang 1 dikali Y per D dikali X berpangkat N dikurang 1 ditambah P2 dikali D berpangkat N dikurang 2 dikali Y per DX berpangkat N dikurang 2 ditambah P3 dikali D berpangkat N dikurang 3 dikali Y per DX berpangkat N dikurang 3 ditambah seterusnya sampai dengan DY per DX ditambah PNY sama dengan QX. Maka Y sama dengan C1 Y1 X ditambah C2 Y2X juga selesaian pertama. Dan misal Y sama dengan Y1 X ditambah Y2X ditambah sampai dengan YN dikurang 1 X tambah YN X adalah selesaian persamaan seperti tadi, maka Y sama dengan C1 Y1 X ditambah C2 Y2X sampai dengan CN dikurang 1 dikali YN dikurang 1 X ditambah CN YN X selesaian PD tingkat N. Nah, untuk menentukan solusi umum PD kita mengambil bentuk solusi pada salah satu faktor. Misalnya D dikurang MN dikali Y sama dengan 0. Maka di sini D-nya kita ubah menjadi D per DX dikurang MN dikali Y sama dengan 0. Nah, kemudian Y-nya ini kita kali masuk, maka didapatlah hasil DY per Y dikurang MN dikali DX sama dengan 0. Nah, kemudian hasil ini kita integralkan, maka hasil integralnya yaitu ln Y sama dengan MNX sama dengan ln C. Kemudian didapatlah hasil akhirnya yaitu YN sama dengan E berpangkat MN dikali X dikali CN. Hal ini sesuai dengan dalil dua solusi umum PD, yaitu Y sama dengan Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 sampai dengan ditambah YN, di mana Y sama dengan C1 dikali E berpangkat M1 dikali X ditambah C2 dikali E berpangkat M2X ditambah sampai dengan CN dikali E berpangkat MN dikali X. Kemudian selanjutnya solusi homogennya yaitu yang pertama persamaan karakteristiknya. Nah, adapun bentuknya yaitu P0 D berpangkat NY ditambah P1 D berpangkat N dikurang 1 Y ditambah P2 dikali D berpangkat N dikurang 2 Y sampai seterusnya sampai dengan PN dikurang 1 dikali DY ditambah PN Y sama dengan 0 atau FDY sama dengan 0. Nah, selanjutnya jika FD dapat difaktorkan, maka FD dapat dinyatakan dalam bentuk D dikurang M1 dikali D dikurang M2 dikali D dikurang M3 sampai dengan D dikurang MN sama dengan 0. Nah, sebaliknya jika FD tidak dapat difaktorkan, maka tetap ditulis sebagai FD sama dengan 0, di mana bentuknya yaitu D dikurang M1 dikali D dikurang M2 dikali D dikurang M3 sampai dengan D dikurang MN sama dengan 0, dinamakan persamaan karakteristik. Selanjutnya yaitu akar persamaan karakteristik, di mana
bentuk D dikurang M1 dikali D dikurang M2 dikali D dikurang M3 sampai dengan D dikurang Mn sama dengan 0 dinamakan persamaan karakteristik. Dengan M1, M2, M3 sampai dengan Mn disebut akar persamaan karakteristik, di mana bentuk akar-akar persamaan karakteristik yaitu yang pertama, akar persamaan karakteristik adalah beda. M1 tidak sama dengan M2. Y sama dengan C1 dikali E berpangkat M1 dikali X ditambah C2 dikali E berpangkat M2X. Yang kedua, akar persamaan ada pada akar-akar yang sama, yaitu M1 sama dengan M2. Y sama dengan C1 dikali E berpangkat M1X ditambah C2 dikali E berpangkat M2X ditambah Cn dikurang P berpangkat dikali E berpangkat Mn dikurang Px ditambah E berpangkat Mx dikali Cn dikurang P ditambah 1 ditambah Cn dikurang P ditambah 2 sampai dengan Cn X berpangkat P dikurang 1. Yang ketiga yaitu akar-akar persamaannya adalah bilangan kompleks. Solusinya Y sama dengan C1 dikali E berpangkat A ditambah BIX ditambah C2 dikali E berpangkat A dikurang B imajiner dikali X. Maka hasil akhirnya yaitu Y sama dengan E berpangkat AX dikali A cos BX ditambah B sin BX. Adapun contoh homogen yaitu yang pertama, akar persamaan karakteristik adalah beda, dimana soalnya yaitu D berpangkat 2 Y per dx pangkat 2 dikurang 5 dy per dx ditambah 6y sama dengan 0. Tentukan solusi umum PD. Nah, adapun penyelesaiannya yaitu sama dengan tadi. Di sini dy per dx-nya itu kita ubah menjadi d, maka didapat d berpangkat 2 dikurang 5d ditambah 6y sama dengan 0. Kemudian persamaan karakteristiknya yaitu M berpangkat 2 dikurang 5M ditambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita faktorkan, maka hasil faktornya itu didapat M dikurang 2 dikali M kurang 3 sama dengan 0. Nah, di sini akar persamaan karakteristiknya dapat dilihat yaitu di mana M1 sama dengan 2 dan M2 sama dengan 3. Nah, jadi solusi umum PD-nya yaitu Y sama dengan C1 dikali E berpangkat M1X ditambah C2 dikali E berpangkat M2X, yaitu Y sama dengan C1 dikali E berpangkat 2X dan ditambah C2 dikali E berpangkat 3X. Nah, selanjutnya yaitu akar persamaan ada pada akar-akar yang sama, di mana soalnya itu D dikurang 1 dikali D ditambah 1 dikali D dikurang 2 ditambah D dikali D ditambah 2 dikali D dikurang 3 berpangkat 5 Y sama dengan 0. Nah, adapun persamaan karakteristiknya sama dengan soalnya karena di sini sudah diubah menjadi D. Maka selanjutnya itu kita mencari akar persamaan karakteristiknya, di mana di sini ada beberapa akar persamaan karakteristiknya yaitu M1 sama dengan 1, M2 sama dengan min 2, M3 sama dengan 2, M4 sama dengan min 2, dan M5, 6, 7, 8, dan M9 sama dengan 3. Mengapa M5 sampai 9 tersebut sama? Karena di sini ada 5 akar yang sama.
sehingga didapatlah YP-nya sama dengan E berpangkat 3X dikali C5 ditambah C6 dikali X ditambah C7 dikali X pangkat 2 ditambah C8 dikali X pangkat 3 ditambah C9 dikali X berpangkat 4. Kemudian adapun solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1 dikali E berpangkat X ditambah C2 dikali E berpangkat min X ditambah C3 dikali E berpangkat 2X ditambah C4 dikali E berpangkat 2X ditambah YP. Nah, di sini solusi akhirnya sama saja, namun di sini YP-nya kita ubah. Selanjutnya yaitu contoh soal homogen, akar-akar persamaannya adalah bilangan kompleks, dimana soalnya yaitu D berpangkat 2 Y per DX pangkat 2 ditambah DY per DX ditambah Y sama dengan 0. Carilah solusi umum PD. Nah, sama seperti soal-soal sebelumnya, di sini kita mengganti DY per DX-nya menjadi D. Nah, kemudian akar persamaan karakteristiknya yaitu A pangkat 2 ditambah A ditambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita menggunakan rumus ABC. Nah, jadi langsung saja yaitu nilai dari A yaitu min 1/2 dan nilai dari B yaitu akar 3/2. Nah, selanjutnya solusi umum dari PD, di mana solusi umumnya yaitu Y sama dengan E berpangkat AX dikali A cos BX ditambah B sin BX. Maka didapat E berpangkat min 1/2 X dikali A cos akar 3/2 X ditambah B sin akar 3/2 X. Nah, selanjutnya yaitu solusi non homogen, di mana bentuknya yaitu ada 3. Yang pertama, Fx sama dengan E berpangkat Kx. Yang kedua, Fx sama dengan cos Ax atau sin Ax atau kombinasi. Dan yang ketiga yaitu Fx sama dengan A1 berpangkat XP ditambah A2 dikali X berpangkat P dikurang 1 sampai dengan A ditambah AN atau polinom. Kemudian selanjutnya yaitu adapun langkah-langkahnya. Di sini langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, menentukan solusi umum PD linear homogen YH(X). Yang kedua, menentukan solusi umum PD linear tak homogen yaitu X. Dan yang ketiga, menentukan solusi umum PD yaitu Y sama dengan YH(X) ditambah YPX. Di sini Y adalah solusi persamaan non homogen yaitu Fx tidak sama dengan 0. Kemudian YH adalah solusi persamaan homogen di mana Fx sama dengan 0 dan YK disebut fungsi khusus atau pelengkap atau komplementer. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak contoh soalnya, yaitu tentukan solusi umum PD berikut. Y double aksen ditambah Y sama dengan 1. Nah, langkah yang pertama yaitu kita harus menentukan solusi umum PD linear homogennya, di mana solusi umumnya itu YH sama dengan C1 cos X ditambah C2 sin X. Kemudian setelah didapat solusi umum YH-nya, langkah kedua yaitu menentukan solusi umum PD linear tak homogen, di mana solusi umumnya itu YP sama dengan 1. Dan langkah yang ketiga yaitu Y sama dengan YHX ditambah YPX atau C1 cos X ditambah C2 sin X ditambah 1. Nah, selanjutnya yaitu metode koefisien tak tentu, di mana langkah-langkahnya di sini ada 3. Yaitu yang langkah pertama yaitu menentukan solusi umum PD homogen, yaitu A Y double aksen ditambah B Y aksen ditambah C Y sama dengan 0, di mana solusi umumnya atau YH-nya sama dengan C1 Y1 X ditambah C2 Y2 X. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan solusi PD tak homogen, di mana
A Y double aksen ditambah B Y aksen ditambah C Y sama dengan fx. Nah, lihat bentuk fx dan lihat kesamaan bentuk dengan solusi PD homogen. Nah, tentukan solusi umum YP-nya. Kemudian substitusi nilai Y aksen Y double aksen pada PD tak homogen dan tentukan solusi khusus YP. Nah, langkah 3 yaitu menentukan solusi umum PD tak homogen, di mana solusi umumnya yaitu Y sama dengan YH ditambah YP. Nah, adapun aturan-aturan dari metode koefisien tak tentu yaitu aturan yang pertama, aturan dasar. Jika Qx adalah salah satu fungsi, pilih fungsi YP yang bersesuaian dan tentukan koefisien tak tentunya dengan mensubstitusikan YP pada persamaan. Yang kedua yaitu aturan modifikasi. Jika Qx sama dengan solusi PD homogen, kalikan YP yang bersesuaian dengan X atau X berpangkat 2 jika Qx sama dengan solusi akar ganda pada PD homogen. Dan aturan yang ketiga yaitu aturan penjumlahan. Jika Qx adalah jumlah fungsi-fungsi, YP adalah jumlah fungsi pada baris yang bersesuaian. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita menyimak contoh soalnya, yaitu contoh soal yang pertama yaitu berdasarkan penerapan aturan dasar. Di sini selesaikan PD tak homogen berikut. Y double aksen ditambah 4Y sama dengan 8X berpangkat 2. Nah, penyelesaian langkah pertamanya yaitu menentukan solusi PD homogen, di mana Y double aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Dan kemudian persamaan karakteristiknya yaitu M berpangkat 2 ditambah 4 sama dengan 0. Dan adapun akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu M1 sama dengan 2I dan M2 sama dengan min 2I. Kemudian solusi umum atau YH-nya yaitu A cos 2X ditambah B sin 2X. Nah, langkah yang kedua yaitu menentukan solusi PD tak homogen Y double aksen ditambah 4Y sama dengan 8X kuadrat. Fx sama dengan 8X berpangkat 2, sehingga dari tabel 1 YP sama dengan K2X berpangkat 2 ditambah K1X dan ditambah K0, di mana Y aksen P-nya yaitu 2K2X ditambah K1 dan Y double aksen P-nya yaitu 2K2. Kemudian kita mensubstitusi YP, Y aksen P dan Y double aksen P ke persamaan yang didapatkan, yaitu 2K2 ditambah 4K2 dikali 2 dikali X pangkat 2 ditambah K1 dikali X ditambah K0 sama dengan 8X berpangkat 2. Nah, dengan menyamakan koefisien-koefisien yang berpangkat sama, maka diperoleh 4K2 sama dengan 8. Nah, kemudian 2K2 ditambah 4K0 sama dengan 0 dan 4K1 sama dengan 0. Maka perolehan konstantanya K2 yaitu 2K0 sama dengan min 1 dan K1 sama dengan 0. Nah, adapun solusi umum untuk PD tak homogen yaitu YP sama dengan 2 dikali X berpangkat 2 dikurang 1. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga yaitu menentukan solusi dari PD, di mana solusinya yaitu Y sama dengan YHX ditambah YPX atau sama dengan A cos 2X ditambah B sin 2X ditambah 2X pangkat 2 dikurang 1. Kemudian berdasarkan penerapan aturan modifikasi, tentukan solusi PD berikut yaitu Y double aksen dikurang 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan E berpangkat X. Nah, sama dengan contoh soal tadi yang langkah pertama yaitu kita harus menentukan solusi dari PD homogennya, yaitu adapun solusi homogen
PD homogennya itu Y double aksen dikurang 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan 0. Nah, kemudian selanjutnya yaitu menentukan persamaan karakteristiknya, di mana persamaan karakteristiknya sama dengan yang tadi, sama saja caranya, yaitu M kuadrat dikurang 3M ditambah 2 sama dengan 0. Dan akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu M1 sama dengan 1 dan M2 sama dengan 2. Untuk mencari akar persamaan karakteristiknya ini, kita memfaktorkan persamaan karakteristiknya. Nah, kemudian untuk solusi umumnya yaitu YH sama dengan C1E berpangkat X ditambah C2 berpangkat C2 dikali E berpangkat 2X. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan solusi PD tak homogen Y double aksen dikurang 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan E berpangkat X, Fx sama dengan E berpangkat X, di mana YP-nya yaitu sama dengan CE berpangkat X. Nah, karena Fx sama dengan E berpangkat X adalah solusi PD homogen pada langkah pertama, maka sesuai dengan aturan B yaitu YP sama dengan C. YP sama dengan C dikali X E berpangkat X, sehingga Y aksen P-nya sama dengan CE berpangkat X ditambah CX E berpangkat X dan adapun Y double aksen P sama dengan 2CE berpangkat X ditambah CX dikali E berpangkat X. Nah, kemudian di sini kita mensubstitusikan nilai dari YP, Y aksen P dan Y double aksen P ke persamaan yang didapat. Maka hasilnya yaitu 2CE berpangkat X ditambah CXE berpangkat X dikurang 3 dikali CE berpangkat X ditambah CXE berpangkat X ditambah 2 dikali CXE berpangkat X sama dengan E berpangkat X. Dengan menyamakan koefisien-koefisien yang berpangkat sama, diperoleh konstanta C sama dengan min 1. Nah, solusi umum PD tak homogennya yaitu YP sama dengan min XE berpangkat IX berpangkat X. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu menentukan solusi PD, di mana menentukan solusinya yaitu Y sama dengan YHX ditambah YPX. Maka didapatlah hasilnya C1 dikali E berpangkat X ditambah C2 dikali E berpangkat 2X dikurang X dikali E berpangkat X. Kemudian selanjutnya yaitu contoh soal dari penerapan aturan penjumlahan. Nah, di sini tentukan penyelesaian umum PD berikut. Y double aksen dikurang 2Y aksen ditambah Y sama dengan E pangkat X ditambah X. Nah, penyelesaiannya yaitu sama saja dengan dua contoh soal yang tadi. Langkah pertamanya yaitu kita menentukan persamaan karakteristiknya, di mana persamaan karakteristiknya yaitu M berpangkat 2 dikurang 2M ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kemudian kita mencari akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu M1 sama dengan M2 sama dengan 1. Nah, adapun solusi umumnya yaitu YH sama dengan C1 dikali E berpangkat X ditambah C2 dikali X E berpangkat X. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu solusi PD tak homogen Y double aksen dikurang 2Y aksen ditambah Y sama dengan E berpangkat X dikurang X Fx sama dengan E berpangkat X dikurang X. YP sama dengan C1 E berpangkat X ditambah C2X ditambah
C3 pada suku pada fx, yaitu E berpangkat X adalah solusi ganda pada PD homogen. Solusi umum PD homogen menjadi YP sama dengan C, sehingga Y aksen P sama dengan 2C1 X E berpangkat X ditambah C1 X berpangkat 2 E berpangkat X ditambah C2. Kemudian Y double aksen P-nya yaitu 2C1 E berpangkat X ditambah 2C1 X E berpangkat X ditambah 2C1 X E berpangkat X ditambah C1 X berpangkat 2 E berpangkat X. Nah, kemudian kita substitusi nilai dari YP, Y aksen P, dan Y double aksen P ke persamaan yang didapat. Maka hasil akhirnya yaitu 2C1 E berpangkat X ditambah C2 X ditambah C2 ditambah C3 sama dengan E berpangkat X ditambah X. Nah, dengan menyamakan koefisien yang berpangkat sama diperoleh konstanta, yaitu C1 sama dengan 1/2, C2 sama dengan 1, dan C3 sama dengan 2. Nah, di sini solusi umum PD tak homogennya yaitu YP sama dengan C1 X berpangkat 2 E berpangkat X ditambah C2 X ditambah C3 sama dengan 1/X berpangkat 2 dikali E berpangkat X ditambah 2. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu solusi dari PD. Nah, di mana solusinya sama dengan dua contoh tadi, yaitu Y sama dengan HX ditambah YPX sama dengan C1 E berpangkat X ditambah C2 X berpangkat E berpangkat X ditambah 1/2 X berpangkat 2 dikali E berpangkat X ditambah 2. Selanjutnya yaitu metode inverse operator, di mana secara definisi kebalikan secara fungsi atau secara operator f dy sama dengan qx. Mencari penyelesaian khusus atau integral khusus yaitu yp sama dengan 1/fd dikali qx, di mana 1/fd merupakan inverse operator. YP sama dengan 1/d dikurang M1 dikali D dikurang M2 dikali qx. Nah, di sini di faktor integral D dikurang M terlebih dahulu, maka didapatlah hasilnya. Nah, kemudian hasilnya ini di faktor integral D dikurang M1. Nah, didapat hasil akhirnya yaitu E berpangkat M1X dikali integral E berpangkat M2 dikurang M2X kali integral qx dikali M dikurang MNX dx dapat dilakukan bergantian. Maka YP yang memenuhi yaitu Y sama dengan 1/D dikurang M1 dikali D dikurang M2 dikali D dikurang M3 sampai dengan D dikurang MN dikali Qn. Dan seterusnya akhirnya diperoleh fungsi partikular atau YP. Nah, jika M1 tidak sama dengan M2, tidak sama M3, sampai seterusnya sampai dengan tidak sama dengan Mn, di mana elemen real, maka YP sama dengan E berpangkat M1 dikali X dikali integral E berpangkat M2 dikurang M1 dikali X dikali integral E berpangkat M3 dikurang M2 dikali X sampai seterusnya sampai dengan integral Qx dikali E berpangkat Mn
N dikali X dx pangkat N. Nah, selanjutnya jika M1 sama dengan M2 sama dengan M3 sampai dengan sama dengan Mn elemen bilangan real, maka YP sama dengan E berpangkat M1 dikali X integral sampai dengan integral Qx berpangkat E dikurang Mx dikali dx berpangkat N. Nah, untuk lebih jelasnya, ada pun contoh soalnya yaitu tentukan selesaian persamaan diferensial D berpangkat 2Y per dx pangkat 2 dikurang 3 dy per dx ditambah 2y sama dengan 10 E berpangkat 4x. Nah, di sini persamaan karakteristiknya yaitu kita ubah terlebih dahulu dy per dx-nya menjadi D. Kemudian kita faktorkan, maka didapatlah hasil pemfaktorannya. Kemudian akar-akar karakteristiknya yaitu M1 sama dengan 1 dan M2 sama dengan 2. Nah, kemudian fungsi komplemennya yaitu YC sama dengan C1 dikali E berpangkat X ditambah C2 dikali E berpangkat 2X. Nah, adapun selesaian khususnya yaitu YP sama dengan 1/FD dikali QX. Nah, di sini langsung saja kita memasukkan nilai dari FD-nya dan nilai dari QX-nya. Maka diperoleh hasil akhirnya yaitu YP sama dengan 5/3 dikali E berpangkat 4X. Sehingga selesaian persamaan diferensialnya dari D berpangkat 2Y dikurang dx berpangkat 2 dikurang 3 dy per dx ditambah 2y sama dengan 10 dikali E berpangkat 4x adalah Y sama dengan YC ditambah YP. Maka Y-nya sama dengan C1E E berpangkat X ditambah C2 dikali E berpangkat 2X ditambah 5/3 E berpangkat 4X.